Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Amalia dari FM22A Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi farmasi. Nah, di sini sebelum kita mulai, aku mau nanya nih ke kalian pernah gak sih kepikiran gimana caranya sebuah obat bisa dikenal oleh dokter, apoteker, sampai ke kalangan masyarakat dan juga banyak pasien yang ada di rumah sakit. Nah, di sini tuh aku mau kasih lihat ke kalian ada satu jurnal yang menarik bagi aku, judulnya Application of Integrated Marketing Communication in Pharmaceutical Industry. Di sini artinya adalah kayak gimana sih strategi komunikasi pemasaran yang efektif di dunia farmasi ataupun kesehatan. Oke, lanjut. Jadi di sini di industri farmasi itu bukan hanya sekedar pembuatan produk ataupun pengujian produk gitu, skincare, obat-obatan. Bukan hanya itu, tapi kita tuh ada yang dinamakan strategi pemasaran ataupun biasa disebut promosi. Nah, promosi itu nggak bisa sembarangan kita buat dan nggak bisa sembarangan kita laksanakan. Di sana itu banyak banget aturan dan etika-etika yang harus kita patuhi. Tapi bukan berarti kita tuh nggak bisa kreatif. Di sini tuh kita bisa kreatif dengan cara apapun. Di jurnal ini menjelaskan konsep integrated marketing communication atau biasa disingkat IMC. Nah, IMC inilah yang punya peran penting dalam pemasaran strategi obat. Oke, lanjut. IMC di jurnal ini tuh ibaratnya seperti strategi gabungan dari berbagai cara promosi, contohnya seperti kayak edukasi dokter, seminar, media sosial, ataupun kita ngasih sampel obat gratis ke masyarakat. Nah, tujuannya apa sih kita buat kayak gitu? Nah, tujuannya itu cuma satu, supaya informasi soal obat itu sampai dengan baik dan jelas serta dapat dipercaya oleh dokter, masyarakat, ataupun pasien. Penulis di jurnal ini juga nunjukin berbagai contoh-contoh nyata nih. Misalnya kayak Pfizer, dia menggunakan TV untuk promosikan Viagra. Terus ada Merck, dia yang malah gandeng selebriti untuk kampanye. Ada juga yang bikin iklan interaktif di TV dengan cara apapun itu. Nah, semuanya itu bertujuan untuk memperkenalkan obat secara efektif dan juga tetap sesuai dengan aturan yang ada di dunia promosi. Selanjutnya itu kita tuh bukan hanya bisa sekadar promosi, tapi di sini tuh kita tuh punya tantangannya. Tantangannya apa sih di dalam dunia promosi ini, strategi pemasaran ini? Oke, kita lanjut. Tantangannya itu kayak ada namanya regulasi, dan juga kan kita tahu belum tentu semua dokter itu bisa terima dan tertarik dengan obat-obat kita. Nah, disinilah peran penting si IMC ini. Strategi IMC ini harus terus berkembang menggunakan teknologi yang canggih, komunikasi yang relevan, dan juga pendekatan yang membangun suatu kepercayaan untuk bisa disampaikan kepada dokter, masyarakat, dan juga pasien. Nah, yang bisa saya simpulkan dari jurnal ini adalah kalau kita mau sukses di dunia farmasi ataupun di dunia pemasaran strategi ataupun promosi itu sendiri, itu kita tuh jangan cuma fokus kita buat produk yang bagus nih, desain yang bagus, bukan hanya itu, tapi kita juga tuh harus paham gimana sih caranya kita melakukan pemasaran strategi itu dengan baik dan juga kayak dengan cerdas, kreatif, juga mematuhi aturan yang ada. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau kita bisa menggabungkan semua cara untuk membuat suatu produk yang menarik dan kreatif serta promosi yang lancar. Nah, mungkin tuh sampai segitu saja yang bisa saya sampaikan. Yuk kita mulai belajar dari strategi dan jadikan komunikasi sebagai kekuatan utama di dunia kesehatan ataupun dunia farmasi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.